Sementara itu, pemirsa, Baris Krim Polri berhasil mengungkap 3 jaringan judi online internasional dengan omset ratusan miliar rupiah. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan 20 orang tersangka di sejumlah wilayah di Indonesia. Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri mengungkap 3 kasus judi online jaringan internasional yang beroperasi di sejumlah wilayah. Pada Agustus 2025 lalu, polisi menggerebek jaringan judi online dengan situs t6.com dan WE88. Dari operasi yang digelar di Kabupaten Pamekasan, Kota Tangerang, dan Jakarta, polisi mengamankan 9 orang tersangka. Pada November 2025, polisi menggerebek jaringan judi online kedua di sebuah unit apartemen Laguna, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan 4 orang tersangka yang berperan sebagai admin situs dan pengelola keuangan. Jaringan ketiga berhasil dibongkar pada Desember 2025 terkait judi online internasional dengan situs 1xBet. 5 orang diamankan dari penangkapan yang dilakukan polisi di Kabupaten Cianjur. 20 tersangka judi online ini dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang guru agama ditangkap polisi setelah tega menghabisi nyawa temannya sendiri di Jambe, Tangerang, Banten. Pelaku tega membunuh korban karena kesal ditagih utang bermain judi online sebesar 1,4 juta rupiah. Allah Akbar. Warga Jambe, Tangerang, Banten digambarkan dengan temuan jenazah pemuda di semak-semak di pinggir jalan. Korban ditemukan tewas dengan luka senjata tajam di bagian tubuhnya. Sepeda motor, uang tunai, dan 2 unit ponsel milik korban juga raib dibawa pelaku. Polresta Tangerang yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap guru agama di Desa Tipar, Tangerang. Dari hasil pemeriksaan terungkap pelaku tega membunuh korban yang masih temannya sendiri karena kesal kerap ditagih utang sebesar 1,4 juta rupiah. Uang pinjaman tersebut digunakan pelaku untuk bermain judi online. Korban akan menagih uang tersebut. Pelaku yang mungkin pada saat itu tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran, sehingga berpikiran untuk menghabisi nyawa korbannya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mengaku sebagai anggota TNI, seorang pembeli mobil menipu hingga membawa kabur mobil warga di Pasuruan, Jawa Timur. Modus pelaku berpura-pura mentransfer lunas uang pembelian, namun saat dicek saldonya kosong. Mobil Brio bersama Pak Yayan. Jayudi, warga desa Bajangan, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menjadi korban penipuan dan harus kehilangan mobilnya. Kejadian berawal saat korban memasang iklan penjualan mobil melalui media sosial. Kemudian korban dihubungi Andrianto yang akan membeli mobilnya dan mengaku sebagai anggota TNI Angkatan Darat yang berdinas di Surabaya. Sehari kemudian pelaku mengirim seorang pria bernama Yayan untuk melakukan pengecekan kondisi mobil di rumah korban. Setelah dicek, keduanya menyepakati jual beli mobil seharga 86 juta rupiah. Sang pembeli mengaku telah mentransfer uang dan mengirimkan bukti transfer kepada korban. Namun saat dilakukan pengecekan saldo di ATM, rekening tujuan diketahui dalam kondisi terblokir. Meski demikian, pelaku menunjukkan identitas diri serta kartu tanda anggota TNI dan meminta mobil segera diserahkan dengan alasan transaksi sudah lunas. Tanpa menaruh curiga, korban akhirnya menyerahkan mobil beserta kelengkapan surat-surat kendaraan. Keesokan harinya, korban baru menyadari telah tertipu setelah pelaku kembali menghubungi dan meminta uang 6 juta rupiah dengan alasan salah transfer padahal saldonya kosong. Pelaku ngaku anggota TNI atau gimana Pak?
tersebut adalah anggota, namun masih kita telusuri lagi apakah benar atau tidaknya. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar percakapan, foto STNK, serta dokumen pendukung lainnya. Ya pemirsa, sementara itu pemirsa, penipuan di salah satu gerai ponsel di kota Blitar, Jawa Timur viral di media sosial. Modus pelaku membeli 2 ponsel dengan proses pembayaran menggunakan virtual account dan menunjukkan bukti pembayaran palsu. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan aksi penipuan di salah satu gerai penjualan ponsel di Jalan Veteran, Kota Blitar, Jawa Timur. Pelaku membeli 2 unit ponsel seharga Rp9.700.000. Setelah melakukan pengecekan dan negosiasi, pelaku meminta pembayaran melalui transfer dengan virtual account. Pelaku langsung pergi meninggalkan gerai setelah menunjukkan bukti pembayaran. Namun selang beberapa waktu, hasil mutasi transaksi yang dilakukan karyawan kantor menunjukkan tidak ada uang yang masuk. Awalnya mintanya dia mesin edisi. Mesin edisi di store kita kan lagi rusak, jadi kita saranin untuk langsung transfer aja. Transfer ke rekening BCA, habis itu orangnya menyerahkan bukti transfer yang ternyata itu setelah kita cek tidak valid, dan itu kita sadarnya 1 jam kemudian. Setelah transaksi ya. Iya. Usai viral di media sosial, sejumlah netizen juga mengaku menjadi korban penipuan dari orang yang sama. Di Bogor, Jawa Barat, pemirsa, 6 orang mengaku polisi melakukan pemerasan hingga 100 juta rupiah. Ke-6 pelaku jadi sasaran amukan warga. Dua orang warga Bogor didatangi 6 orang yang mengaku sebagai aparat penegak hukum. Pelaku datang ke rumah korban bernama Ica untuk bernegosiasi terkait dugaan penambangan ilegal yang dilakukan suami Ica. Pelaku mengancam akan mengamankan suami Ica ke Polres Bogor jika korban tidak menyerahkan uang sebesar 100 juta rupiah. Setelah negosiasi, Ica mengeluarkan uang 7 juta rupiah. Sisanya ditransfer ke nomor rekening salah satu pelaku. Pelaku juga memeras warga lain bernama Nino. Namun Nino yang curiga segera melapor ke polisi. Ada ancaman beliau kan dalam pembukaan itu sendiri? Nggak ada. Nggak ada, atau misalkan aku dibawa ke Polres atau apa, kalau tidak memberikan itu? Kalau tidak bayar segitu mau dibawa katanya. Oh, berarti itu ancamannya? Ancamannya gitu. Jadi dia mintanya saya negosiasi, harganya 35. Malam-malam jam 8 nyampe ke rumah, terus dia bilang saya dari Polres, dari Polda kayak gitu, terus dari Mabes sudah kayak gitu, saya persilahkan masuk kan, katanya mau silaturahmi, oh ya udah silakan masuk kayak gitu. Nah udah kayak gitu suami saya lagi sakit pun lagi tidur mau dibawa, katanya kalau misalkan nggak ngeluarin uang itu harus dibawa suaminya kayak gitu. Warga yang mendengar kesal segera merusak mobil pelaku dan membawa pelaku ke Polsek Cigudeg diteruskan ke Polres Bogor. Hingga berita ini diturunkan, polisi belum memberikan keterangan secara resmi terkait terduga pelaku pemerasan yang membawa nama baik institusi Polri dan wartawan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, viral pemirsa, 2 pedagang buah dianiaya dengan senjata tajam oleh tukang parkir liar di Bandung, Jawa Barat. Aksi kekerasan ini diduga karena pelaku tidak diberi uang parkir Rp10.000. Inilah video rekaman CCTV saat tukang parkir liar secara brutal menganiaya menggunakan senjata tajam kepada penjual buah di Jalan Terusan Marga Cinta Buah Batu, Kota Bandung. Kejadian berawal saat korban tengah menata dan membereskan dagangan. Tiba-tiba datang 2 orang tukang parkir liar meminta uang Rp10.000. Korban menyarankan pelaku untuk mengambil buah saja. Karena tidak diberi uang, pelaku pergi dan kembali lagi sambil membawa senjata tajam. Tanpa banyak bicara, pelaku langsung menyerang 2 orang pedagang. Akibat kejadian itu, 2 korban mengalami luka di tangan dan kepala dan segera dibawa ke klinik kesehatan. Setelah terjadi tindakan pemalakan, dilanjutkan dengan penganiayaan dengan menggunakan sajam. Selanjutnya tim dari
TKP di sana dan alhamdulillah kami telah mengamankan pelakunya sebanyak 2 orang. Usai mendapat laporan, polisi langsung meringkus pelaku M. Dava dan Al-Fariji, serta menyita pedang pendek yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan.